Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedua dan mungkin tayangnya nanti kedua. Ya. Ini karena sekalian syuting, jadi nanti kita di channel YouTube jangan lupa like. Jadi kita buat kegiatan Ansor Banser. Nanti jika sudah banyak subscribernya ya kita akan daftarkan ke siapa ya, ke Bapak YouTube. Nanti Bapak atau Ibu YouTube ini. Nanti biar kita dapat tiap bulannya. Dan karena ini banyak ada yang pengumumannya tadi ngajinya kita Fathul Qorib, terus kebetulan tadi saya menghubungi beliau Kiai Usama. Jadi yang bawa kitab Fathul Qorib kita buka di halaman awal ya, apa namanya, kitab Fathul Qorib. Tapi di sini saya baca kitab Kifayatul Akhyar. Keterangannya nanti kitab takrib, tapi keterangannya nanti dari kitab Kifayatul Akhyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini melanjutkan kemarin muqaddimah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati ai hadza kitabut Thaharati, kitab menerangkan tentang bersuci. Kitabut Thaharati, kitab nerangake tentang bersuci ya. Alkitabu ya. Alkitabu utawi lafaz alkitab kalau di sini keterangannya ya. Mustaqun terbentuk ya. Minal kutubi dari kata kutub ya. Wa huwa utawi kutub iku adomu berkumpul ya, kumpul, wal jam'u dan sama artinya kumpul ya. Kalau kitab itu berarti kumpulan dari beberapa lembaran kalau disebut kitab. Wa toharatu utawi lafaz toharoh ya. Ini kan menjelaskan tentang kitab toharoti, kitab menerangkan tentang bersuci ya. Yang pertama dibahas tentang kata kitab, yang kedua toharoh. At-toharatu utawi lafaz toharoh filugoti ing dalam lafaz ing dalam secara bahasanya ya. Secara bahasa iku an-nadzafatu sesuci, bersuci kalau secara bahasa Indonesianya ya. Wa fi syar'i, dan secara istilah syara' ya. Yang maksud dengan toharoh adalah ibaratun an raf'il hadasi au izalatin najasi ya, au izalatin najisi. Yang disebut toharoh adalah secara istilah, secara syara' ibaratun, yaitu ibarat. Kalau bahasa Jawanya tetanggenan. Apa aja tetanggenan itu kalau di Jawa ya, ibarat gitu aja ya. Suatu istilah, suatu ibarat an raf'il hadasi dari menghilangkan ya, ngilangake hadas, au izalatin najis, atau menghilangkan najis, au ma, atau perkara fi makna hima ya. Atau perkara atau sesuatu fi makna hima ya, di dalam makna keduanya, bisa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Jadi sesuatu yang terdapat di dalamnya itu ya, artinya yang disebut toharoh adalah bisa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Au ala suratihima, atau pada atau pada bentuk keduanya ya. Bentuk dalam menghilangkan hadas atau bentuk yang menghilangkan najis ya, secara bentuknya, secara caranya itu disebut toharoh. Kal guslati, seperti
membasuh. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu beda harokat, beda arti. Contohnya seperti ini. Eh, Antara huruf goin ya. Huruf goin itu harokatnya harokatnya domah dengan harokatnya fathah itu artinya beda. Ya. Contohnya gini. Nawaitul ghusla. Nawa itu niat sapa ingsun al ghusla mandi. Ya. Tapi kalau dalam kalimat lain, ghuslul yada ini bukan ghuslul yada ini itu artinya adalah membasuh kedua tangan, bukan memandikan kedua tangan. Kalau nawaitul ghusla itu artinya saya niat mandi. Harokat huruf goinnya adalah doma. Tapi kalau yang harokat huruf goinnya itu fathah, itu bisa berarti membasuh. Ya walaupun secara arti keseluruhan antara mandi dengan membasuh juga sama. Mandi itu adalah membasuh seluruh anggota tubuh kalau mandi junub. Ya kalau membasuh ya mengalirkan air ke anggota tubuh. Gitu ya. Beda antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh dengan mengusap beda lagi. Kalau membasuh itu airnya harus mengalir. Kalau mengusap airnya tidak mengalir, tidak apa-apa. Ya. Bahasa Arabnya kalau mengusap itu mashu. Maka mashur ro'si, mengusap rambut kepala. Ya, bukan ghuslur ro'si, bukan membasuh rambut kepala. Makanya dalam bersuci itu idza kumtum ila shalah fagsilu, ya, basuhlah wujuhakum, wajah, ya. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tangan. Baru wamsahu, dan usaplah biruusikum, kepala, ya. Tapi diterjemahkan lagi deh, mengusap sebagian saja rambut kepala. Ada secara Imam Malik yang mengatakan bahwa wudhu itu harus rambut itu bukan diusap tapi dengan dibasuh. Jadi wudhunya Imam Malik misalkan gitu ya. Wudhunya Imam Malik itu jadi ketika kita mengusap rambut kepala, kalau menurut Imam Malik kepala harus dibasahi. Jadi misalkan pakai keran ya kepala taruh di bawah keran, kita guyur. Gitu ya. Makanya nanti perkara yang membatalkannya juga beda antara perkara yang membatalkan wudhu menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ashabu Syafi'i, dengan perkara yang membatalkan wudhu menurut mazhab Imam Maliki. Karena tata cara berwudhunya juga ada perbedaan. Yang nggak boleh itu mencampur adukan keduanya, itu disebut dalam istilah fikih namanya talfiq. Ya. Syarat atau fardunya wudhu menurut Imam Syafi'i, tapi perkara yang membatalkan wudhu menurut Imam Maliki. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, yang ajnabiyah, itu tidak membatalkan wudhu. Nah itu yang nggak boleh, mencampur adukan pendapat madhab, itu disebut namanya talfiq. Kita langsung kan ya. Itu ya. Toharoh secara bahasa dengan secara istilah. Secara bahasa artinya an-nadzafah, bersuci ya. Tapi secara istilah toharoh artinya menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, atau yang mencakup makna keduanya, atau dalam bentuk keduanya. Ya, keduanya ini dari cara menghilangkan hadas atau perkara yang semakna dengan itu. Ya, semakna dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Atau artinya juga seperti itu. Itu disebut dengan toharoh. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan yang bawa kitabnya di halaman pertama mungkin ya. Kitab Toharoti itu almiyahu utawi piro-piro banyu ya. Macam-macam air kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Almiyahu utawi piro-piro banyu ya. Miyah ini jamak dari kata ma'un. Ma'un itu artinya air. Kalau miyah ya, mungkin ada punya saudara
yang namanya Mia. Ya. Mia ini bahasa Arab ternyata. Mia Audina itu bulu tangkis ya. Mia Ramadhani. Mia itu. Nah itu ternyata dari bahasa Arab, artinya miyahun. Miyahun itu macam-macam air. Berarti orangnya yang punya nama Miyah kebanyakan rata-rata orangnya lembut seperti seperti ya. Gitu dan ini. Al-miyah utawi pira-pira banyu alati ya juzu. Alati perkara ya juzu yang boleh ya kang menang yang boleh digunakan biha dengan almiyah apa atadhiru bersuci ya. Jadi air yang bisa atau yang boleh diperbolehkan untuk bersuci itu sab'umiyahin ada 7 air, 7 macam air ya. Air yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis ada 7 ya. Mungkin ini pelajaran dasar sekali ya kalau dalam masalah bersuci. Ada air ini, ada air galon, ada air ini, macam-macam. Yang pertama ma'us sama'i, yang pertama air. Ma'un itu air, artinya ya sama itu langit ya, kalau diartikan satu-satu, ma'us sama ini air langit ya, maksudnya adalah air hujan ya. Wa ma'ul bahri dan air. Ma itu artinya air, al-bahr ya, al-bahri karena mudhof ilaih ya, idhofah ini. Wa ma'ul bahri dan air laut ya. Wa ma'un nahri dan air sungai, kali ya. Tapi sungainya ya sungai yang bening ya. Kalau sungai Cibel gimana ya, Kalimalang, Kali Kembang udah ada buta kena presiden. Ada orang presiden jadi. Presiden juga dikirim dari Grande gitu kayaknya. Nyampenya ke Ciberem. Wa ma'ul bi'ri dan air sumber ya. Apa namanya nih? Mata air. Bukan. Wa ma'ul bi'ri dan air sumur. Air sumur. Sumur yang dikeduk ya. Yang mungkin masih ada enggak di kita ya? Ya digali ya, dikeduk beberapa meter, misalkan 7 meter sehingga keluar apa? Airnya ya. Wa ma'ul aini dan mata air. Ma itu air, aini mata. Ya, tapi artinya adalah mata air, bukan air mata. Ini kalau lagi sedih baru. Enggak bisa tapi air mata itu digunakan untuk bersuci. Walaupun air matanya banyak karena sedih yang begitu mendalam gitu. Ya keingetan orang tua mungkin sedihnya. Wa ma'us salji dan air salju ya. Karena di kita enggak ada salju buatan, tidak bisa dipakai untuk ya, cara membuatnya juga belum tahu gitu ya, dan digunakan untuk bersuci. Kalau banyak sih bisa, tapi kayaknya di kita mah di kolam renang aja yang ada itu ya, apa namanya, ada saljunya kan ya, ada yang kolam renang plus salju, ada yang tanpa. Wa ma'ul bardi dan air es ya. Air es. Gimana air es yang di kulkas gitu misalkan ya. Ya mendingan buat diminum gitu ya, batu es daripada kalau yang di kulkas daripada dibuat untuk bersuci. Tapi kalau itu air yang dingin itu buat bersuci juga bisa ya. Danau di sini, telaga ini bisa wa ma'ul bi'ri bisa, wa ma'ul aini air sumber bisa, atau ma'un nahri tapi tidak mengalir ya kalau di danau. Bisa ma'ul bi'ri bisa, ma'ul aini bisa.
dilihat danaunya juga, kalau danaunya yang jelas, kalau danaunya bening ya. Danau Ciberem, danau mana lagi, danau Residen, yang penting airnya bisa digunakan untuk bersuci. Airnya nanti ada macam-macam ya, mutlak gitu, tidak tidak tercampur dengan najis yang menyebabkan berubahnya warna, rasa, dan bau. Kalau warnanya udah agak hitam pekat ya berarti udah berubah warnanya. Rasanya juga dijilat udah agak pahit-pahit getir ya, berubah. Terus baunya apalagi udah bau kocok, comberan ya, bau selokan, udah berubah, nanti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun airnya banyak, lebih dari 2 kula ya. Al aslu fi ma'is sama, ini dasar daripada ya, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang air hujan boleh digunakan untuk bersuci. Ini surat ini nih, saya baca ayatnya dulu, nanti coba ditebak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutuh hirakum bih. Wa yunazzilu lan nurunake alaikum atas sira kabeh minas sama'i saking langit ma'an banyu liyutuh hirakum supaya sesuci sira kabeh bih kelawan ma'an gitu ya. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutuh hirakum bih. Ini surat apa? Ya. Al-Anfal ayat 11. Karena ya, Al-Anfal ayat 11. Kurang mahal berarti kitab yang enggak ada tulisannya. Tadi saya mau bikin tebak-tebakan karena di saya juga ada catatan kakinya nih, footnote-nya. Al-Anfal ayat 11. Ya, saya kan udah tahu karena ada catatannya. Ya, maka tadi saya bikin tebak-tebakan, kirain gak ada yang tahu. Ada ini. Sama ternyata ada footnote-nya juga. Ya. Dan aku turunkan, kata Allah, alaikum kepada kalian, atas kalian minas samai dari langit ma'an air liyutahhirakum bihi, supaya kalian bersuci dengan air tersebut ya. Ini dasar untuk kebolehannya air hujan digunakan untuk bersuci ya. Surat Al-Anfal ayat 11 ya. Nanti ada ulangannya ya. Ada ulangannya. Coba air hujan boleh digunakan untuk bersuci berdasarkan ayat dalam surat Al-Quran, surat apa gitu. Ya, oke, dicatat ya. Takut ulangan. Ayat 11. Ya. Terus yang air laut ya. Wa fi ma'il bahri qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Untuk air laut ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lama su'ila, ketika ditanya an ma'il bahri, dari air laut, faqala, maka Rasul menjawab, huwa, yang disebut air laut adalah huwa, yaitu at-tahuru, yang suci, ma'uhu, airnya, al-hillu, yang halal, apa maitatuhu, bangkainya gitu ya. Sohahahu, mensohihkan kepada hadis ini siapa? Ibnu Hibban, wa Ibnu Sikin, dan Ibnu Sikin, wa Turmudi ya. Yang dibahas Gus Ba ini bisa dibaca Turmudi, bisa dibaca Tarmizi, kan ada menteri namanya Tarmizi Taher ya. Ada tetangga namanya Turmudi, Bapak Turmudi ya. Ada yang bacanya Tirmizi, rada kerenan, Tirmizi rada langka ya. Boleh dibaca Wal Bukhari dan Imam Bukhari ya. Yang disebut air laut adalah, kata Nabi,
Huwa at-tahuru ma'uhu, air laut adalah air yang suci. Air yang suci airnya gitu ya. Airnya yang suci gitu ya. Al-hilu maitatuhu, dan apa namanya? Bangkainya juga halal. Bangkai hewan yang ada di laut maksudnya. Bukan yang ada di laut, emang hewan laut gitu ya. Kalau bangkai kambing dibuang di laut bukan berarti jadi halal, ya tetap itu adalah bangkai najis untuk memakannya dan juga memegang. Ya. Terus untuk yang air wama'ul bi'ri, air sumur ya. Hadis Sahal radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Sahal radhiyallahu taala anhu, qalu berkata siapa sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya engkau tatawaddoa, berwudu, min bi'ri budoatin, dari sumur budoah ya. Wa fiha, di dalam sumur itu, ma perkara, yunji, yang dapat bersuci siapa nasu, manusia, orang-orang ya. Wal haidu, dan orang haid, wal junubu, dan orang yang junub ya. Ini dasarnya air apa namanya, air sumur ya, bisa digunakan untuk bersuci. Hadis Rasul, riwayat dari Sahal radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, air apa nih, air sungai. Oh, ada lagi ya, apa namanya, yang untuk air sumur ini ya. Hadisnya kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, al-ma'u, dari banyu, tohurun, yang suci. Al-ma'u, air itu, tohurun, suci, la yunajjisuhu, tidak dapat menjadikan najis, apa syai'un, sesuatu. Hasanahu, menjadikan hadis hasan siapa, Tirmizi, Imam Tirmizi, wa sahahu, dan mensahihkan hadis ini Imam Ahmad wa ghairi, dan selain Imam Ahmad. Yang selanjutnya, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul aini, air mata air ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh, terus sampai selanjutnya air salju, air es gitu ya. Hadis dari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Hadisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabara fi shalah sakata hunayah qabla ayaqra, faqultu ya Rasulullah matakulu, aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Ini seperti doa iftitahnya saudara kita yang di Muhammadiyah ya. Terusannya hadisnya adalah Allahumma gsilni min khotoya ya bima istalji wal bardi ya. Untuk yang jadi catatan di sini adalah min khotoya ya bima istalji wal bardi. Tapi secara keseluruhan ini termasuk ma'un nahri, ma'ul aini, dan ma'us salji juga ya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang pertama, macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama, air hujan, air laut, air sungai, air yang ke berapa nih? Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, keempat air sumur, yang ke 5 air mata air, yang ke-6 air salju, yang ke-7 air ya. Nanti perbedaan antara salju dengan es gitu ya. Sumal miyahu, kemudian air, ala arbaati aksamin, wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian air nanti terbagi menjadi 4 macam. Ada yang suci mensucikan, suci tidak mensucikan, ada yang mustakmal, musyamas, dan ma'un najis, air yang terkena najis, atau ma'un najin, air najis. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa.
Kita baca sholawat terus kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'lam bisawab Allahumma filak wa madirik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nanti air akan segera datang. Itu HP-nya rekamnya panjang banget bisa kan? Iya,